Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Ibtisam Han, SSO SMA selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mencoba memaparkan materi mengenai yang pertama, jenis media pembelajaran, yang kedua, media penyaji, yang ketiga, media objek atau 3 dimensi dan media interaktif, dan yang keempat, kriteria media pembelajaran. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran yang akan kami bahas memiliki 3 poin. Yang pertama, media visual, yang kedua, media audio, dan yang ketiga, media audiovisual. Yang pertama, media visual. Media visual adalah alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dinikmati oleh salah satu panca indera manusia, yaitu mata. Melalui kekuatan penglihatan manusia ini, dapat dipandang wujud dan jenisnya, dapat ditangkap ukuran besar dan kecilnya, dapat dinikmati langsung warna dan kesan indahnya. Dalam memilih media visual, harus benar-benar mewakili kenyataan sekalipun hanya sebagai perumpamaan dan imitasi. Adapun contoh dari media visual yaitu gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, peta, globe, dan papan planel. Selanjutnya, nomor 2 yaitu media audio. Media audio adalah alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dinikmati dengan cara mendengarkan. Contohnya seperti radio, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah materi tentang media penyaji. Apa itu media penyaji? Media penyaji adalah media yang mampu menyajikan informasi. Terdiri dari radio, grafis, gambar diam, bahan cetak, majalah, dan koran. Media penyaji diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama 3 bagian, kelompok 2 2 bagian, kelompok 3 2 bagian. Kelompok pertama dari 3 bagian yang pertama adalah grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Apa itu grafis? Grafis adalah media yang merupakan media visual yang menyajikan fakta-fakta atau kalimat. Contohnya adalah simbol atau gambar. Dan media grafis itu dia bersifat output. Yang kedua adalah bahan cetak. Bahan cetak yaitu media yang berupa bahan cetak yang merupakan media yang dihasilkan oleh printing atau offset. Bahan cetak contohnya itu adalah majalah, koran, teks, dan buku, dan modul. Yang ketiga dari kelompok 1 yaitu gambar diam. Apa itu gambar diam? Gambar diam yaitu gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan berupa 2D. Selanjutnya itu kelompok 2. Kelompok 2 adalah 2 bagian. Yang pertama adalah OHT, yang kedua adalah film strip. OHT atau overband transparansi yang merupakan media visual yang diproyeksi melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau overband projector. Yang kedua dari kelompok 2 yaitu film strip atau film rangkai atau film gelang yang merupakan media visual proyeksi diam. Film strip ini terdiri dari atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan. Yang terakhir adalah kelompok 3. Kelompok 3 terbagi 2 bagian, ada radio dan ada podcast. Apa itu radio? Radio itu merupakan media informasi yang sangat klasik atau tradisional. Dan radio ini sudah banyak kita tahu. Yang kedua atau yang terakhir adalah podcast. Apa itu podcast?
Podcast ini hampir mirip dengan radio, hanya saja kalau podcast itu dia 10 menit sampai 90 menit. Tergantung si pembuat video mau berapa membuat video. Dan podcast ini bisa berepisode-episode dan tergantung juga si pembuat video maunya berapa episode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis media pembelajaran objek atau 3 dimensi. Media objek merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi, yang penilaiannya secara visual 3-dimensional. Maksudnya adalah tampilan media ini dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Selanjutnya, media objek dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama media objek sebenarnya dan yang kedua adalah media objek pengganti. Media objek sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Adapun media objek alami dapat terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu objek alami hidup dan objek alami tidak hidup. Contoh objek alami yang hidup adalah ikan, kucing, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan objek buatan yaitu objek yang merupakan buatan manusia, contohnya gedung, mainan, jaringan transportasi, dan sebagainya. Kemudian tentang media objek pengganti, yang merupakan benda-benda tiruan yang dibuat untuk mengganti benda-benda yang sebenarnya. Objek-objek pengganti ini dikenal dengan sebutan replika, model, dan benda tiruan. Adapun definisi dari replika yaitu reproduksi statis dari suatu objek dengan ukuran yang sama dengan benda yang sebenarnya. Artinya sebuah objek disalin dengan persis dari bentuk sampai fungsinya, yang gunanya adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan atau dalam bidang sejarah. Lalu pengertian tentang model. Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai barang tiruan yang kecil dengan bentuk atau rupa persis seperti yang ditiru. Model pun dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu model padat, model penampang, model susun, model kerja, dan diorama. Selanjutnya secara umum saya akan menyampaikan karakteristik media 3 dimensi, yaitu yang pertama, pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyampaiannya mudah atau praktis. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Yang keenam, terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Yang ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Yang kedelapan, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Yang kesembilan, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Yang ke-10, praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang media interaktif. Media interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa, yang mana dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Media interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, dan interaktivitas. Adapun manfaat media interaktif dalam pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, lebih interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Yang keempat,
kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Yang kelima, sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Sedangkan keunggulan multimedia dalam hal pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar benda yang agak kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet, berkembangnya bunga, dan lain-lain. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Adapun jenis-jenis media interaktif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada media interaktif berbasis e-learning. Salah satu contohnya adalah Moodle, Pedena, Ilmu Komputer, Pesonadu, Fisikanet, dan lain-lain. Yang kedua ada media interaktif berbasis web atau situs online. Contohnya adalah Zenius Education, Wikipedia, Kelas Kita, Wolfram Alpha, dan Musik Teori. Yang ketiga ada media interaktif berbasis software. Salah satu contohnya adalah Rekenses, software kalkulator ilmiah Science Lite, Animals for Kids, dan lain-lain. Dan yang terakhir, media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Salah satu contohnya adalah aplikasi Kelas Kita, aplikasi Ruang Guru, Twitter, aplikasi belajar online, dan lain-lain. Adapun kriteria dalam menentukan media pembelajaran yang tepat adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Yang keempat, media mudah diperoleh. Yang kelima, kemudahan dalam pengaksesan. Yang keenam, penggunaan tidak memakan waktu yang lama. Yang ketujuh, kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Yang kedelapan, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang kesembilan, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Dan yang terakhir, efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.